Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja piloting guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marlina Gorodoa, mahasiswa PPG di Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 2574815172 di bidang studi PPG Sejarah. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Palamoko. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, 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 ceria. Semangat pagi. Pagi, 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 ceria. Dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Bapa sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu mau belajar, tuntun sertai kami agar boleh belajar dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jessie yang sudah memimpin kita dalam doa. Asri Cindy Tada, Hadir Bu. Rizky Armaya, Hadir Bu. Rianti Pake, Hadir Bu. Sri Ratna Tagu, Hadir Bu. Ferinandus Aristo Hadir Bu. Oleh, ya, Delinta, Hadir Bu. Medi, Hadir Bu. Justin Inya, Hadir Bu. Arkanjela Priliani Billy, Hadir Bu. Agustinus Jalan. Hadir Bu. Maaf. Pembelajaran kita hari ini tentang cerita tentang Indonesia kita. Tentang apa? Cerita tentang Indonesia kita. Sekali lagi, tentang Cerita tentang Indonesia kita. ya, pada topik A kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Tentang apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ya, kita akan belajar bagaimana kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita akan belajar 3 tujuan pembelajaran hari ini. Ibu minta satu sisa untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Ayo, siapa? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Iya. Mengenal latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Siapa yang membaca yang tujuan pembelajaran kedua? Siapa? Ayo Ria. Ya. Ceritakan kembali kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, menceritakan kembali kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa yang membaca yang ketiga? Siapa? Ya, siapa Nasrin? Merefleksikan faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga merefleksikan faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Sebelum kita belajar, Ibu minta semua bangun berdiri. Kita akan menyanyikan lagu
Iya. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, pertama-tama kita akan menonton video. Bisa? Bisa. Kita akan menonton video. Nah, ketika Ibu minta untuk nonton video, Ibu minta harus menyimak, harus tulis poin-poin penting yang ada di video, dan juga harus fokus. Jadi ulang, perhatikan. Perhatikan baik. Bahwa dampak besar bagi bangsa-bangsa Eropa yang menjadi kesulitan terutama dalam bidang perdagangan. Dahulu, Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur yang menjadi pusat perdagangan dunia. Tulis hal penting yang ada di video. Eropa. Setelah dikuasai oleh Turki Utsmani pada tahun 1453, Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul. Otoritas Turki Utsmani melarang Istanbul Ya, menjadi jangan lupa tulis hal-hal penting yang ada di video. kesulitan dan mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama rempah-rempah secara langsung dari pedagangnya. Bangsa Eropa mencari rempah-rempah karena amat dibutuhkan dan digemari terutama saat musim dingin tiba. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah Ayo, tulis hal-hal penting, ingat. Perhatikan baik-baik. Portugis. Penjelajahan Samudra Luar Eropa diperoleh oleh bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang sangat nusantara, yaitu pada tahun 1511. Ya, ada bangsa Portugis. Ingat baik-baik. Spanyol adalah bangsa Eropa kedua yang berhasil mencapai Indonesia. Pada tahun 1521, ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Perhatikan baik-baik. 1577 berhasil singgah di Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Kemudian berhasil membawa banyak rempah-rempah ke negaranya. Pada tahun 1595, Belanda mengutus Cornelis de Houtman untuk mencari pulau rempah-rempah dengan menyusuri pantai barat Afrika lalu melalui Samudra Hindia, dan akhirnya pada tahun 1596 berhasil mendarat di London melalui Selat Sunda. Pada saat itu, Nusantara dikenal sebagai kepulauan penghasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Daya alam dan rempah-rempah. Iya, latar belakang kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Pertama kali, alasan-alasan itu yang pertama, sebenarnya mereka mau berdagang. Nah, ketika mereka sampai di Indonesia, ternyata melihat ada rempah-rempah sesuai latar belakang ini. Nah, apa saja yang ada di Indonesia ini? Coba perhatikan baik-baik. Apa kekayaan alam Indonesia? Apa? Rempah-rempah. Nah, coba perhatikan di depan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Terus jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa. Nah, karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah itu mereka di sana untuk obat-obatan ya, untuk kesehatan mereka di sana. Rempah-rempah itu apa ya? Iya. Ada tidak kita di sini? Ada tidak? Ayo. Apa-apa saja yang ada nih? Apa? Kunyit. Apa lagi? Lombok. Apa lagi? Apa? Alia. Apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Latar belakang yang kedua ada apa? Peta dan navigasi. Apa? Peta dan navigasi. Revolusi. Industri. Apa?
di mereka memiliki peta. Latar belakang yang ketiga mereka datang ke Indonesia adalah, perhatikan baik-baik. Tentang apa? Runtuhnya Konstantinopel. Tentang Runtuhnya Konstantinopel. antara Eropa dan Asia terganggu. Itu pada tahun, ingat baik-baik, perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia itu terganggu pada tahun 1453. Itu ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Ingat baik-baik, Turki Utsmani itu menguasai Konstantinopel. Terus hal yang menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain dan jalur ke Asia Tenggara. Karena latar belakang yang keempat, ayo. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Teori Kopernikus. Ya, tentang teori Kopernikus. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya Ya, silahkan Jesse. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Iya. Teori ini dikenal dengan teori heliocentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudra. Iya. Kopernikus mengatakan bahwa teori itu bulat. Dia mengatakan bahwa apa? Bumi itu bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, bangsa Eropa, sebagian bangsa Eropa ini, orang-orang yang ada di Eropa ini penasaran. Betul tidak ya, Kopernikus bilang bumi itu bulat, betul atau tidak, dia bilang begitu. Akhirnya karena rasa ingin tahunya mereka mau tahu betul tidak ini bumi bulat. Akhirnya mereka melakukan penjelajahan samudra. Yang berikut, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Ingat baik-baik. Tadi kita sudah nonton video, ada beberapa bangsa yang datang ke wilayah Indonesia. Nah, Ibu mau tanya, bangsa-bangsa apa saja yang datang ke wilayah Indonesia? Ayo. Saya Bu. Ya. Portugis. Bangsa Portugis. Portugis. Saya apa lagi? Saya Bu. Ya. Belanda. Bangsa Belanda. Belanda. Ya. Bangsa Bangsa Inggris. Ya, bangsa Inggris. Apa lagi? Saya Bu. Ya, apa? Spanyol. Spanyol.
Iya, kita akan lihat. Di sini ternyata ada 4 faktor juga. Yang pertama yaitu faktor apa? Goal. Goal itu dikenal dengan mencari kekayaan. Mereka mencari kekayaan. Terus faktor yang berikut. Faktor yang berikut apa? Glory itu apa? Ya, tadi mencari apa tadi? Yang pertama tentang apa? Mencari kekayaan. Yang kedua, mencari kejayaan. Nah, faktor yang berikut apa? Yang ketiga, gospel. Gospel ini apa nih? Gospel ini apa? Ya, mereka menyebarkan agama. Ingat, kita sering dengar 3G. Ada goal, ada glory, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan iptek ini dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudra yang luas. Siap-siap, siapa yang mau menjawab? Ingat kesepakatan kita tadi, ingat toh? Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Ayo, siapa yang mau menjawab? Untuk? Ya, untuk berdagang. Apa lagi? Ya. Ya, untuk mencari rempah-rempah. Terus yang berikut. Kenapa harus mereka cari itu rempah-rempah? Untuk apa itu rempah-rempah? Obat-obatan. Ya, kalau di bangsa Eropa mereka perjualbelikan untuk Obat-obatan. obat-obatan. Nah, yang berikut, ingat baik-baik. Tadi kan ibu bilang ada beberapa latar belakang. Coba, apa saja latar belakang kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Jesse. Karena ada rempah-rempah, ini revolusi industri. Ya, pertama tadi kan adanya rempah-rempah, terus revolusi industri. Ayo, apa lagi? Nah. Ya, runtuhnya Konstantinopel. Apa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, ayo. Teori Kopernikus. Ya, sekarang ibu akan bagi dalam bentuk kelompok. Jadi ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memilih ini. Jadi ibu tentukan di sini kelompok 1 ya. Ingat baik-baik, di sini kelompok 1, kelompok berapa? Ya, di sini kelompok 2. Kelompok berapa di sini? 2. Jadi ingat baik-baik. Nah, sekarang ibu akan memberikan kesempatan untuk diskusi kelompok, tetapi di sini ada pilihan. Ya, di sini buatlah cerita singkat perjalanan bangsa asing ke wilayah Indonesia dalam bentuk puisi atau dalam bentuk fragmen. Siapa yang mau memilih diskusi kelompok tentang membuat puisi? Ayo, siapa yang mau kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa di sini? Kelompok 2. Kalian mau tentang? Puisi berantai. Ya, tentang puisi berantai. Terus di sini tentang maunya tentang? Wih, semangat ya ibu anak-anak ini ya. Ya. Jadi di sini ada tentang membuat fragmen singkat dan juga membuat puisi atau lebih tepatnya puisi berantai. Ya. Sekarang ibu kasih waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan apa yang menjadi tugas atau tugas kelompok, oke? Nah, silakan, ayo berdiskusi dengan teman-teman. Berdiskusi dengan teman-teman, ya. Ya, silakan. Kalau mau tulis, kalau misalnya sudah menemukan ide, mau tulis di buku masing-masing juga tidak apa-apa, ya. Iya. Tidak berpatokan dia harus satu ini tidak apa-apa ya. Mau tulis di buku masing-masing kalau sudah menemukan ide, mau tulis di buku masing-masing silahkan ya. Ibu akan kasih kesempatan untuk mempresentasikan
Ya, Ferry. Ya. Di lautan luas kapal berlayar, membawa kisah dari negeri seberang. Bangsa Eropa datang menyari rempah Nusantara, harta yang mereka pandang. Yang pertama Ki Malaka tiba menyari lada dan cengkeh harumo. Kerajaan pun negeri tak ada yang duga masa depan bangsa jadi kelam. Lalu Spanyol datang, tak mau ketinggalan. Hingga bumi indah ingin menguasai kerajaan dan kenyataan. Tapi pribumi Indonesia ditindas belanda. Belanda pun tiba dengan POJ, gagal menancapkan kubu, menjajah negeri raja, menderita hati pun resa, namun juang tak pernah mati. Inggris juga singgah sesaat berkuasa meskipun tak lama, tinggalkan jejak rusa antara bangsa dua pemuda. Kibarkan bendera merdeka, merdeka. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk bangsa Eropa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia dalam bentuk fragmen singkat. Iya, ayo. Kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rini. Nama saya Elwin. Nama saya Yustin. Nama saya Rizky. Nama saya Ria. Nama saya Peggy. Nama saya Jessica. Nama saya Asri. Iya. Silakan. Suasana di sebuah pelabuhan kecil, warga berkumpul melihat kapal asing yang mendekat. Ha! Ha! Wah, lihat, sebuah kapal besar sedang dekat. Itu bukan kapal kita. Wah, kapalnya besar sekali. Siapa mereka ya? Lihat benderanya. Itu bukan dari kerajaan kita. Jangan-jangan itu orang asing. Pak Lurah datang bergegas. Tenang semua. Jangan panik. Kita sambut mereka dengan hati-hati. Siapkan penerjemah. Kapal asing merapat, 3 orang asing dan seorang penerjemah turun. Buat tarde. Dia bilang, selamat pagi, kami datang dari Portugis. Selamat datang di pulau kami. Mohon maaf, apa tujuan kalian datang ke sini? Kami ingin berdagang rempah-rempah. Kami membawa barang-barang dari negeri kami sebagai tukarannya. Rempah-rempah? Bukankah itu kekayaan utama kami? Baiklah, kita akan pertimbangkan, tapi semua harus sesuai adat dan aturan kampung kami. Terima kasih Tuan Lurah. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Warga berdiskusi dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Kita harus bijak, jangan sampai kekayaan kita hilang karena tergiur dagangan asing. Betul, kedatangan mereka membawa peluang, tapi juga tantangan. Kita harus belajar dari peristiwa ini. Warga perlahan bubar, kapal asing bersandar di pelabuhan. Oke. Pesan moral yang kami pelajari dari fragmen ini adalah kedatangan bangsa asing ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam perdagangan, budaya, dan sejarah. Kita harus belajar mengenal masa lalu agar bisa bijak menyikapi masa depan. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ibu akan memberikan ada LKPD yang Ibu siapkan, ya. Ada LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing ya. Jadi Ibu akan bagi masing-masing harus isi ya. Ya, silakan. Ayo dikerjakan, langsung dikerjakan. Jangan berdiskusi lagi, hari ini tugas individu ya. Nah, silakan. Ini bukan tugas kelompok lagi supaya diskusi. Kerja sama masing-masing. Ayo. Kerja masing-masing. Ya. Silakan kerja masing-masing. Habis kerja langsung kumpul ya. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Tulis nama, dikerjakan kalau sudah selesai.
kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia. Nah, bangsa-bangsa apa saja yang datang ke wilayah Indonesia? Ya, ada Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol. Nah, latar belakangnya ada berapa? Latar belakang kedatangan bangsa asing itu ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Jadi, latar belakang kedatangan bangsa asing itu ada 4. Ada rempah-rempah, ada apa lagi? Revolusi industri, apa lagi? Runtuhnya Konstantinopel, apa lagi? Teori Kopernikus. Ada 4 latar belakang. Nah, jadi ingat baik-baik apa yang kita sudah pelajari hari ini. Ibu harap pertemuan ke depan, ke berikutnya lagi, Ibu harap harus ingat, harus belajar. Apa yang ditulis-tulis, apa yang dilihat, harus tetap ingat. Iya, bukan saja hari ini kita belajar, tapi minggu depan dan seterusnya juga kita akan belajar tentang sejarah bagaimana latar belakang Indonesia dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar berbagai macam teori-teori ke depannya. Iya, baik. Kita pulang, sebelum kita mengakhiri, Ibu minta 1 orang untuk berdoa. Ya, silakan Bibi.